Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak stagnan di kisaran harga 6.800-an hingga 6.900-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata selaku Head of Research and QM Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar? Ya, terima kasih Ibu Liza. Ya, saya sudah terdengar Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Ibu Liza. Langsung saja kita akan ulas dari sisi teknikal Bu. Indeks harga saham gabungan hari ini lebih cenderung bergerak stagnan dengan sentimen yang cukup mempengaruhi dari Amerika Serikat terkait juga dengan tarif tetap untuk Indonesia di 32%. Analisis Anda secara teknikal pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, jadi kita unexpectedly ternyata kita menyikapinya dengan cukup flat ya. Mungkin karena sentimen yang sama juga beredar di regional market seperti Jepang dan Korea Selatan. Indeksnya juga tidak kemana-mana ya, bahkan di Kospi ini cenderung menguat. So IHSG menurut saya secara teknikal ini masih relatively safe di atas support pertama, yaitu di angka 6880 ya. Saat ini 6895 kalau nggak salah, dan bahkan tadi sempat menguat ke 6916 hari ini ya. Nah, kalau IHSG masih cukup dijaga di atas 6840, saya rasa alarm belum keluar. Belum ada risiko konsolidasi lebih lanjut ke arah 6.700-an. Tapi memang kalau kita mengharapkan kekuatan lebih bullish daripada IHSG, maka memang harus membuktikan untuk bisa naik ke atas 6920 at least. So saat ini kembali trennya adalah sideways. Baik, IHSG lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir Ibu di tengah aksi asing yang enggan melakukan net buy. Net sell masih terus berlanjut, kemudian ditambah juga dari sisi sentimen global, Donald Trump mengeluarkan tarif ini atau menetapkan tarif bagi 14 mitra dagang untuk sementara, termasuk Indonesia di 32%. Bagaimana Anda melihat posisi ini, terutama dampaknya kepada perdagangan domestik Ibu? Oke, ya kalau bicara mengenai tarif ini, saya rasa memang sudah dipersiapkan dari beberapa hari sebelumnya ya, karena tenggat 9 Juli tadinya ya kan, ini mulai para pelaku pasar ini mulai harap-harap cemas akan bagaimana negara-negara ini bernegosiasi dengan Trump ya. So far yang kabar baik kita sudah dengar bahwa Vietnam berhasil menurunkan dari 46% ke 20%. Nah, kemudian Indonesia juga sebenarnya sudah meluncurkan berbagai jurus untuk bargaining power ya, untuk bernegosiasi dengan US. Tapi tetap saja kita mendapatkan tarif lebih tinggi daripada Vietnam. Padahal demi mempertahankan daya saing trade Indonesia, produk Indonesia, ya harusnya pemerintah mengusahakan kalau kita at least bisa sama atau kurang tarifnya daripada Vietnam ya. Nah, tapi ternyata ya kita saat ini mendapatkan 32, dan kalau tidak salah Presiden Trump sendiri bilang ini tenggatnya diperpanjang sampai 1 Agustus, dan tarif yang ditetapkan sekarang ini kepada 14 negara lainnya termasuk Jepang dan Korea Selatan sebesar 25% itu masih bisa dinegosiasikan, dia bilang. Jadi kalau misalkan pemerintah dari negara-negara ini reach out to him untuk bicara lagi mengenai negosiasi trade deal, dia bilang dia masih membuka jalur komunikasi untuk itu. Baik, bagaimana Anda melihat ketika kebijakan ini diterapkan, terutama dari sisi ekspor, Ibu? Oke, kalau dari sisi ekspor, di sini saya berusaha melihat ya, kalau kerangkanya secara nasional. Nah, memang ada beberapa emiten ya, ada beberapa emiten yang mungkin bisa langsung terdampak kalau di sini nah yang
Indonesia ini cukup terkenal sebagai negara dengan karakteristik dagang kebanyakan di natural resources, ya. Ya. Tapi selain itu juga ada beberapa, walaupun market US ini memang merupakan market yang cukup penting untuk Indonesia, tapi ada beberapa barang dagangan Indonesia yang tidak melulu ke US, tapi juga punya market yang lebih lebih besar, malah lebih besar di negara Asia Selatan, ya. Baik. Nah, contohnya CPO, ya, kemudian batu bara kita. Batu bara ini juga pasar kita adalah di Asia Timur, Asia Selatan. Kemudian malah kemarin walaupun China itu mengurangi batu bara dari Indonesia, tapi PTBA ini berhasil memperbesar pasar-pasar di pasar lain seperti Filipina, kemudian Thailand, ya. Nah, terus kemudian emiten lain yang mempunyai ekspor, let's say ada emiten herbal, Sido, ya. Sido ini juga punya exposure ekspor. Dia meluaskan ke pasar non-US seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Belanda, dan juga ada emiten lain seperti misalkan Mayora. Nah, Mayora dari sisi F&B, ya. Terus Indofood ini punya pasar yang cukup kuat di Afrika sebenarnya. Nah, jadi kalau untuk misalkan kita dan kita juga bisa mencontoh China, karena China ini membuka tarif, bahkan membebaskan tarif untuk partner dagang mereka di Afrika, hampir 0%. Sebanyak 98 produk Afrika itu bebas masuk ke China. Nah, sebenarnya menurut saya ini bisa merupakan contoh solusi, gitu ya. Contoh solusi kalau Indonesia ini membuka jalur ekspor dengan negara lain, yang malah juga kita bisa menggunakan local currency settlement, artinya mengurangi ketergantungan menggunakan USD. Jadi kalau misalnya kita ada deal dagang dengan China, begitu, kita memperbesar dengan China, jadi kita tidak lagi menyelesaikan settle dengan USD, melainkan bisa dengan Chinese Yuan, gitu. Saya rasa ya di balik tantangan seperti ini selalu ada opportunity, Mas David. Baik, Ibu Liza, untuk besok kemana arah indeks harga saham gabungan? Seiring juga CDIA akan IPO, Ibu, dengan oversubscribe yang di luar perkiraan ini. Apakah ini akan menjadi salah satu penopang besok indeks harga saham gabungan untuk melangkah lebih jauh? Singkat saja, Ibu. Ya, berdasarkan historis dari grupnya yang mana IPO-nya memang selalu ramai, ya. I really hope besok IPO CDIA ini bisa meramaikan animo market juga. Jadi mudah-mudahan at least resisten terdekat di sekitar level 6940 ini bisa ditembus, maka arahnya IHSG mau ke 7.000 lagi, hopefully. Baik, dari sisi saham, Ibu, perbankan big cap hari ini kembali menjadi pemberat, Ibu. Ada BBCA. Langsung saja kita akan coba ulas dari sisi teknikal. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk ini, Bu. Sudah beli BBCA di 8.525, loss-nya belum begitu besar. Kemudian prospeknya bagaimana? Apakah masih bisa di hold? Tidak, Bu. Support dan resisten untuk BBCA 8.500 penutupan. Ambil posisi 8.525. Oke, 8.500 situasinya masih dalam pertaruhan nih istilahnya, ya. Kalau besok masih sideways istilahnya. Jadi support terdekat ada di level 8475 sampai 8400. Closing di bawah 8.400 ini mungkin arahnya harus nutup gap dulu, Pak, ke sekitar 7950, ya. So I suggest kalau itu terjadi kurangi posisi. Resisten yang menjadi penentu adalah 8650, kemudian 8800 dan 8950 up to 9000, baru dia lebih bebas jalannya untuk menuju 9000 atau 9400. Baik, masih bisa di hold, ya, Bu. Nyangkut di 8525. Ya. Loss-nya masih sideways, jadi kita lihat penutupan besok. Oke, analisis dari saham pemberat dari perbankan big cap hari ini memang BBCA memimpin pelemahan di 8.500, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Menarik, Ibu Liza, nanti kita akan coba lanjutkan dan kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.